Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan residu dalam industri petrokimia. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta bunyikan notifikasi. Terima kasih. Jadi, minyak bumi ini selain dia digunakan sebagai bahan bakar minyak, dia juga digunakan sebagai petrokimia. Petrokimia itu adalah bahan-bahan atau produk yang dihasilkan dari minyak bumi. Berbagai produk bahan yang dihasilkan dari produk petrokimia dewasa ini banyak sekali kita temukan. Contohnya ini. Yang pertama ada plastik, kemudian serat sintetis, kemudian karet sintetis, pestisida, deterjen, pelarut, dan pupuk. Serta berbagai jenis obat-obatan maupun vitamin ini adalah sekarang ini banyak sekali dihasilkan dari bahan-bahan petrokimia. Terdapat 3 bahan dasar yang digunakan dalam industri petrokimia. Yang pertama, olefin atau yang kita kenal dengan alkena. Yang kedua adalah aromatika. Aromatika itu berarti dia berikatan tertutup gitu ya, tertutup rangkap tunggal gitu. Kemudian gas sintetis atau syngas. Untuk memperoleh produk petrokimia itu bisa dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia. Yang kedua adalah mengubah bahan dasar menjadi produk antara. Yang ketiga, mengubah produk antara menjadi produk akhir. Olefin atau alkena-alkena. Olefin atau alkena-alkena merupakan bahan dasar dari petrokimia yang paling utama. Produksi olefin di seluruh dunia ini mencapai miliaran kilo per tahunnya. Di antara olefin yang paling banyak diproduksi adalah etilena atau etena, kemudian propilena atau propena, dan butadiena. Jenis olefin yang pertama itu adalah etilena atau etena. Itu dia banyak sekali disintetis ya, dia bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan etilena oksida yang nantinya dia ini digunakan sebagai etilena glikol, ether glikol, dan ektoksilat. Sedang etilen glikol ini dia dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk polyester dan kolen. Kemudian untuk produk etilena yang kedua itu adalah vinyl asetat. Kemudian ada polietilena 1,2 dikloroetena. Nah, 1,2 dikloroetena ini dia ketika disintetis itu dia bisa menjadi tetrakloroetilena, vinyl klorida, dan trikloroetilena. Untuk vinyl klorida sendiri ini sudah banyak sekali digunakan ya, karena dia sebagai bahan dasar untuk polivinyl klorida atau PVC. PVC ini banyak kita jumpai pada pralon pipa air. Produk yang terakhir dari etilena itu adalah untuk bahan dasar pembuat etanol gitu. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama yang menggunakan bahan dasar etilena untuk produk petrokimia itu yang pertama adalah polietilena. Polietilena ini adalah plastik yang paling banyak diproduksi saat ini. Plastik dari polietilena ini banyak digunakan sebagai kantong plastik, kemudian ini ya, kemudian sebagai bahan pembungkus sampul, itu banyak sekali kan yang kita jumpai.
Kemudian plastik dari polietilena ini dia mengandung beberapa bahan tambahan. Yang pertama adalah bahan pengisi, gitu ya. Kemudian polyester, gitu ya. Kemudian pewarna. Makanya ada plastik yang berwarna merah, biru, kuning, coklat. Itu karena dari plastik polietilena itu dia ditambahi beberapa pewarna. Kalau aslinya dia warnanya bening. Produk olefin yang kedua itu adalah polyvinyl klorida atau PVC. Plastik dari polyvinyl klorida ini dia banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pipa perawan gitu ya, untuk perawan air gitu ya. Yang kedua dia digunakan sebagai pelapis lantai. Yang ketiga itu adalah etanol. Etanol ini dia dikenal dengan nama lain alkohol dan dia digunakan sebagai bahan bakar, kemudian bahan antara untuk pembuatan produk lain. Misalnya pada pembuatan asam asetat ini dia menggunakan etanol. Yang keempat itu adalah etilen glikol. Etilen glikol ini dia dikenal dengan nama dagang glikol, digunakan sebagai bahan anti beku pada radiator mobil di daerah beriklim dingin. Selanjutnya adalah propilena. Propilena itu dia dapat disintetis menjadi isopropil alkohol, kemudian akrilonitril, kemudian polipropilena, kemudian propilena oksida. Propilena oksida ini dia juga bisa disintetis lagi menjadi poliol, kemudian poliren propilen glikol, kemudian glikol ether. Selanjutnya akrilit dari asid itu dia bisa digunakan sebagai sintetis untuk akrilit polimer. Kemudian alkil klorida ini dia bisa disintetis kembali sebagai bahan dasar untuk epiklorohidrin dan epoksi resin. Nah, beberapa produk kimia yang menggunakan bahan dasar dari propilena itu adalah yang pertama polipropilena sendiri itu digunakan untuk karung plastik dan tali plastik. Kemudian bahan ini dia lebih kuat daripada polietilena. Yang kedua digunakan sebagai gliserol. Gliserol itu digunakan sebagai bahan dasar untuk kosmetika, yaitu biasanya digunakan sebagai pelembab. Yang kedua, digunakan pada industri makanan, kemudian dia juga digunakan sebagai bahan untuk membuat peledak atau yang sering dikenal dengan nitrogliserin. 3 itu isopropil alkohol. Bentuk molekulnya seperti ini, gitu ya. Nah, dia digunakan sebagai bahan-bahan untuk produk kimia, misalnya untuk pembuatan aseton. Aseton sendiri itu memiliki kegunaan, antara lain dia digunakan sebagai pelarut organik, pembersih cat kuku, gitu ya. Jadi untuk membersihkan cat kuku yang menempel pada kulit atau kuku itu yang kita sudah bosan dengan warnanya itu akan lebih cepat bersih dengan menggunakan aseton. Yang ketiga, dia sebagai bahan dasar untuk pembuatan plastik, serat, obat-obatan, kain rayon, kemudian film untuk fotografi, bubuk tanpa asam, dan bahan kimia untuk keperluan laboratorium. Selanjutnya adalah butadiena. Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar dari butadiena itu adalah karet sintetis. Karet sintetis biasanya digunakan untuk ban mobil gitu ya. Kemudian yang kedua nilon. Nilon ini ada yang digunakan untuk tali, ada yang digunakan untuk kaos kaki gitu ya. Karena dia
istilahnya sering digunakannya untuk serat nilon, untuk tali, untuk benang gitu. Jenis petrokimia yang kedua adalah aromatika. Nah, untuk aromatika itu bahan aromatika yang terpenting yang biasa digunakan pada industri petrokimia itu adalah benzena. Benzena itu dia memiliki struktur seperti ini ya. Dia ikatannya tertutup, kemudian rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal sebanyak atom C-nya 6. Kemudian yang kedua itu adalah toluena. Toluena ini dia gugus benzena yang tertambah alkil gitu ya. Alkil di atasnya namanya sehingga menjadi toluena itu. Yang ketiga itu adalah silena. Silena itu dia bisa disintetis menjadi seringnya adalah 3 macam ini ya. Ortosilena, metasilena, kemudian parasilena. Jadi silena itu adalah alkil berjumlah 2 gitu. Kalau toluena itu alkil yang berjumlah 1. Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar benzena itu adalah stirena. Stirena ini biasa digunakan untuk membuat karet sintetis, utamanya dibuat untuk styrofoam. Kemudian kumena. Kumena itu digunakan untuk membuat fenol. Yang ketiga adalah sikloheksena. Sikloheksena itu dia digunakan untuk membuat nilon. Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar toluena dan silena itu adalah yang pertama sebagai bahan peledak. Contohnya trinitrotoluena itu ya. Jadi dia biasanya kalau TNT itu biasanya dikenal dia sebagai bahan peledak. Yang kedua itu adalah asam tereftalat. Dia sebagai bahan dasar untuk pembuatan serat. Kemudian toluena. Toluena itu dia kalau disintetis dia bisa menjadi bensin kembali gitu ya. Toluena diisosinat, kemudian dia akan diubah atau disintetis menjadi polyuretans. Kemudian benzoil acid, kemudian coplarotum, kemudian nilon. Untuk metasilen ini dia bisa disintetis menjadi isopatlik acid dan digunakan untuk bahan dasar alkiresin. Seperti ini ya bentuknya, ya dari hasil mereaksikan antara senyawa ini, gitu ya, dia akan menjadi alkyl resin. Bentuknya biasanya berwarna kuning. Kemudian untuk polyamida resin itu dia biasanya berwarna kuning keemasan, besaran kristalnya itu lebih besar yang alkyl resin dibandingkan yang polyamida resin. Untuk unsaturated polyester itu biasanya dia berwarna bening, putih bening gitu ya. Parasilen ini dia dapat disintetis menjadi dimetil tereftalat dan telepathic acid. Dan keduanya ini dia bisa disintetis menjadi polyester. Parasilen sendiri ini dia merupakan kedua gugus metil yang dapat dioksidasi untuk membentuk asam tereftalat. Dimetil tereftalat ini dia dihasilkan dari dipolimerisasi untuk berbagai polyester. Sedang asam tereftalit murni itu dia digunakan sebagai kopolimer untuk membentuk polietilena tereftalat. Ortosilen dia bisa disintetis menjadi petalik anhidrat. Ortosilen ini merupakan kedua gugus metil dapat dioksidasi untuk membentuk asam ortotereftalat.
Petrokimia yang terakhir adalah syngas atau gas sintetis. Gas sintetis ini merupakan campuran dari karbon monoksida dan hidrogen. Beberapa produk petrokimia yang merupakan bahan dasar gas sintetis itu adalah yang pertama, amonia. Amonia itu dibuat dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Pada industri petrokimia, gas amonia ini dia diperoleh dari gas nitrogen yang diperoleh dari udara dan gas nitrogen yang diperoleh dari gas sintetis. Yang kedua itu adalah urea. Urea itu dia dibuat dari amonia dan gas karbon dioksida. Digunakan sebagai pupuk, bahan industri perekat, bahan plastik, dan digunakan sebagai resin juga. Yang ketiga itu adalah metanol. Metanol itu dia dibuat dari gas sintetis melalui pemanasan pada suhu dan tekanan yang tinggi dengan bantuan katalis. Dia digunakan untuk pembuatan formaldehida. Nah, serat, campuran bahan bakar. Untuk formaldehid itu dia dibuat dari metanol melalui oksidasi dengan bantuan katalis. Kegunaan dari formaldehid itu jika formaldehid dilarutkan dalam air dia terkenal dengan formalin yang digunakan sebagai pengawet spesimen biologi. Kemudian dia juga digunakan untuk resin urea formaldehid seperti pada gambar ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan bunyikan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.